Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai kebenaran bahasa dan berpikir secara ilmiah. Kebenaran bahasa dan teori-teorinya merupakan topik yang penting dalam filsafat, terutama dalam filsafat bahasa dan epistemologi. Nah, berikut penjelasan mengenai kebenaran bahasa serta 3 teori utama tentang kebenaran: teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatis. Nah, kebenaran bahasa dalam konteks bahasa merujuk pada bagaimana pernyataan atau proposi dapat dianggap benar atau salah. Kebenaran bahasa berhubungan erat dengan bagaimana bahasa digunakan untuk mempresentasikan realitas ataupun dunia, dan bagaimana makna pernyataan-pernyataan tersebut dapat diverifikasi atau dibuktikan. Nah, adapun 3 teori tadi, yang pertama yaitu teori korespondensi. Nah, teori korespondensi ini menyatakan bahwa suatu pernyataan atau proposi adalah benar dan hanya jika ia berkorespondensi atau sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya di dunia. Misalnya, pernyataan salju itu putih adalah benar jika satu memang benar-benar berwarna putih di dunia nyata. Teori ini dikaitkan dengan realisme yang berpendapat bahwa dunia eksternal eksis independen dan persepsi atau keyakinan manusia. Adapun kelemahan teori ini yaitu kesulitan dalam mendefinisikan secara tepat apa itu fakta dan bagaimana kita bisa mengaksesnya dengan pasti. Kemudian ada teori koherensi. Nah, teori koherensi ini menyatakan bahwa suatu pernyataan atau proposisi dianggap benar jika ia konsisten atau koheren dengan himpunan pernyataan atau keyakinan yang lain yang saling mendukung dalam sistem yang terorganisasi. Dengan kata lain, kebenaran adalah soal kesesuaian internal dalam suatu sistem keyakinan. Nah, teori ini sering dikaitkan dengan idealisme yang menekankan bahwa kebenaran adalah produk dari struktur logis atau konseptual. Nah, kelemahan teori ini yakni bahasa sistem keyakinan yang koheren bisa saja tidak menggambarkan realitasnya dengan tegas, karena sistem tersebut bisa saja koheren tapi tetap salah ataupun ilusi. Kemudian ada teori pragmatis. Nah, teori pragmatis ini menyatakan bahwa kebenaran adalah apa yang bermanfaat atau berfungsi dalam praktik. Baik, teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh teman saya Najwa, saya akan menjelaskan konsep dasar filsafat bahasa. Yang itu, yang pertama, semantik. Semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa. Semantik membahas bagaimana kata-kata dan kalimat mewakili objek, konsep, dan ide dalam dunia nyata. Yang kedua, sintaksis. Studi tentang struktur kalimat dan aturan tata bahasa yang mengatur bagaimana kata-kata dapat digabungkan untuk membentuk kalimat yang bermakna. Yang ketiga, pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang bagaimana konteks mempengaruhi interpretasi makna dalam komunikasi. Ini mencakup faktor-faktor seperti niat pembicara, latar belakang pengetahuan, dan situasi percakapan. Nah, yang keempat, referensi. Konsep tentang bagaimana kata-kata dan frasa dalam bahasa mengacu pada objek atau entitas tertentu di dunia. Yang terakhir, yang kelima, yaitu teori makna. Teori makna adalah berbagai teori yang mencoba menjelaskan bagaimana bahasa memperoleh maknanya, termasuk teori korespondensi, teori penggunaan, dan teori permainan bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wincen. Kepada Wincen, saya persilahkan. Peran bahasa dalam membentuk pemikiran ilmiah. Yang pertama, bahasa memainkan peran penting dalam pembentukan pemikiran ilmiah dengan menyediakan alat untuk menyusun, mengungkapkan, dan menyebarluaskan ide-ide ilmiah. Bahasa memungkinkan para ilmuwan untuk menyusun hipotesis. Melalui bahasa, para ilmuwan dapat merumuskan hipotesis yang dapat diuji dan diverifikasi, lalu kemudian berkomunikasi.
Bahasa memungkinkan komunikasi ide-ide dan temuan ilmiah kepada komunitas ilmiah dan publik. Lalu ada membangun teori. Bahasa digunakan untuk menyusun teori-teori ilmiah yang kompleks dan menghubungkan konsep-konsep yang berbeda. Lalu ada juga argumen dan berdebat. Bahasa adalah alat utama dalam argumentasi ilmiah dan debat yang membantu menguji validitas teori dan eksperimen. Tokoh-tokoh penting dalam filsafat bahasa. Ada beberapa tokoh-tokoh penting dalam filsafat bahasa. Yang pertama ada Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam filsafat bahasa. Karyanya terbagi dalam dua fase utama. Yang pertama pada fase awal dalam bukunya Tractatus Logico-Philosophicus pada 1921, Wittgenstein berpendapat bahwa bahasa adalah gambar logis dari realitas. Ia mengembangkan teori gambar tentang makna, di mana kalimat adalah representasi gambar dari fakta di dunia. Kemudian pada fase akhir dalam Philosophical Investigation pada 1953, ia mengubah pandangannya dan mengembangkan konsep permainan bahasa. Ia berpendapat bahwa makna kata-kata ditentukan oleh penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang berbeda, menekankan bahwa bahasa merupakan aktivitas sosial yang sangat beragam. Baik, terima kasih kepada Najwa Nisa. Saya akan melanjutkan tokoh-tokoh penting dalam filsafat bahasa. Yang kedua yaitu J.L. Austin. J.L. Austin adalah seorang filsuf Inggris yang terkenal dengan teorinya tentang tindak tutur. Dalam bukunya How to Do Things with Words tahun 1962, Bapak Austin berargumen bahwa kata-kata tidak hanya digunakan untuk menyatakan fakta, tetapi juga untuk melakukan tindakan. Ia memperkenalkan konsep-konsep seperti locutionary acts atau tindakan mengucapkan sesuatu dengan makna tertentu. Illocutionary acts atau tindakan yang dilakukan dengan mengucapkan sesuatu seperti berjanji, memerintah, atau mengklaim. Perlocutory acts, efek yang dihasilkan oleh ucapan pada pendengar, seperti meyakinkan, mengintimidasi, atau menginspirasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada Vincent. John Searle. John Searle adalah seorang filsuf Amerika yang melanjutkan karya Austin dalam bidang tindak tutur dan mengembangkan teori tindakan ilokusi. Dalam bukunya Speech Acts, An Essay in the Philosophy of Language tahun 1969, Searle berusaha untuk mengkategorikan berbagai jenis tindak tutur dan menjelaskan bagaimana mereka bekerja. Beberapa kontribusinya itu meliputi teori intensionalitas, itu memperjelaskan hubungan antara niat pembicara dan makna dari tindak tutur. Lalu ada konstitusi sosial, itu bisa seperti menjelaskan bagaimana realitas sosial dibangun melalui tindak tutur dan aturan-aturan institusional. Melalui kontribusi-kontribusi ini, Wittgenstein, Austin, dan Searle telah memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana bahasa bekerja dan bagaimana ia membentuk pemikiran serta interaksi manusia, termasuk dalam bidang ilmiah. Contoh kasusnya, seperti yang pertama itu ada perdebatan perubahan iklim. Dalam perdebatan mengenai perubahan iklim, bahasa memainkan peran penting dalam mempengaruhi pemahaman dan penerimaan kebenaran ilmiah. Mari kita lihat beberapa aspek utama dari kasus ini. Aspek pertama dari kasus ini adalah terminologi dan jargon ilmiah. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena iklim dapat mempengaruhi persepsi publik. Misalnya, pemanasan global merujuk pada peningkatan suhu rata-rata bumi yang dapat membingungkan saat masyarakat mengalami cuaca dingin ekstrim. Sebaliknya, istilah perubahan iklim mencakup berbagai perubahan dalam pola cuaca dan iklim.
membantu publik memahami bahwa fenomena ini tidak hanya tentang peningkatan suhu, tetapi juga melibatkan perubahan dalam pola cuaca ekstrim. Yang kedua itu ada framing narasi. Cara informasi dibingkai juga mempengaruhi respon publik. Menggunakan frasa kritis iklim, menekankan urgensi dan dampak serius dari perubahan iklim, memotivasi tindakan segera. Sebaliknya, frasa tantangan lingkungan terdengar lebih netral dan kurang mendesak, yang bisa membuat orang merasa masalah ini tidak membutuhkan tindakan segera dan dapat diatasi secara bertahap. Yang ketiga itu ada komunikasi visual dan data. Visualisasi data ilmiah yang jelas dapat membantu meningkatkan pemahaman publik. Grafik yang menunjukkan tren kenaikan suhu global selama dekade terakhir membuat data lebih mudah dipahami dan memberikan gambaran yang jelas tentang pemahaman global dibandingkan dengan data numerik mentah. Selain itu, gambar atau video menunjukkan glasier mencair, banjir yang lebih sering, atau kebakaran hutan yang lebih serius, membuat dampak perubahan iklim lebih nyata dan mendesak bagi masyarakat. Yang keempat, narasi persuasif dan emosional. Narasi yang emosional dan persuasif juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian publik. Cerita tentang komunitas pesisir yang kehilangan tempat tinggal karena kenaikan permukaan laut atau petani yang kehilangan mata pencaharian karena kekeringan dapat menyentuh emosi publik dan membuat isu perubahan iklim lebih relevan dan mendesak. Narasi ini dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung kebijakan lingkungan yang lebih tegas. Penelitian oleh Yale Program on Climate Change Communication menunjukkan bahwa cara ilmuwan dan media membingkai perubahan iklim mempengaruhi persepsi publik. Ketika perubahan iklim dibingkai sebagai isu kesehatan masyarakat, dengan menyoroti dampaknya terhadap kesehatan manusia, masyarakat lebih memungkinkan mendukung tindakan mitigasi iklim. Selain itu, studi lain menemukan bahwa penggunaan bahasa sederhana dan bebas jargon membuat informasi ilmiah tentang perubahan iklim lebih mudah dipahami, meningkatkan kesadaran dan kepedulian publik. Bahasa memainkan peran krusial dalam bagaimana ilmu pengetahuan dikomunikasikan dan diterima oleh publik. Penggunaan terminologi yang tepat, framing yang efektif, visualisasi yang jelas, dan narasi yang emosional dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan kebenaran ilmiah. Dalam konteks perubahan iklim, cara informasi disampaikan sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespon isu tersebut. Ini pada akhirnya bisa mempengaruhi kebijakan publik dan tindakan kolektif dan dalam menangani perubahan iklim, menjadikan bahasa lab penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim. Baik, terima kasih kepada Vincent. Selanjutnya saya akan menjelaskan sarana berpikir ilmiah, yaitu bahasa memainkan peran fundamental dalam sains, berfungsi sebagai alat untuk berpikir dan berkomunikasi ilmiah. Melalui bahasa, ilmuwan dapat mengkonseptualisasikan ide, membangun teori, mendeskripsikan temuan, dan berbagai pengetahuan. Nah, adapun alat untuk berpikir ilmiah yaitu saya akan menjelaskan bahasa memungkinkan pembentukan konsep dan teori yang kompleks melalui penggunaan istilah teknis khusus seperti kuantum dan relativitas. Istilah-istilah ini memungkinkan diskusi mendalam dan spesifik tentang fenomena ilmiah. Selain itu, bahasa digunakan untuk merumuskan hipotesis yang jelas dan spesifik, memungkinkan pengujian empiris yang penting dalam metodologi ilmiah. Selanjutnya, alat untuk berkomunikasi ilmiah. Dalam publikasi ilmiah, presisi dan kejelasan bahasa sangat penting untuk menghindari misinterpretasi dan mendukung replikasi penelitian. Bahasa ilmiah yang standar memungkinkan para penelitian
untuk berbagai temuan dan bekerja sama secara efektif di seluruh dunia. Ketika berkomunikasi dengan publik, bahasa ilmiah harus disederhanakan tanpa kehilangan akurasi, agar masyarakat dapat memahami dan menggunakan informasi ilmiah dengan benar. Nah, adapun analisis kritis terhadap penggunaan bahasa, yang pertama itu adalah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu kesalahan atau ketidakakuratan dalam terminologi ilmiah dapat menyebabkan kebingungan atau misinterpretasi. Selain itu, bias bahasa dapat muncul ketika penelitian menggunakan istilah yang memuat asumsi tertentu atau mendukung hasil yang diinginkan, yang dapat mengaburkan hasil sebenarnya. Selanjutnya, media populer. Dalam media populer, ada kecenderungan untuk menyederhanakan temuan ilmiah secara berlebihan, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Bahasa sensasional sering digunakan untuk menarik perhatian, yang dapat memutarbalikkan temuan ilmiah. Penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak akurat dalam pelaporan ilmiah juga dapat menyesatkan publik. Filsafat bahasa dan ilmu pengetahuan. Bahasa dalam ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan tindakan dan membentuk pengetahuan. Teori tindakan ucapan dikembangkan oleh Bapak J.L. Austin dan diperluaskan oleh Bapak John Searle. Membagi tindakan bahasa menjadi 3, lokusi atau menghasilkan ujaran dengan makna, dan ilokusi, melakukan tindakan melalui ujaran, dan perlokusi, efek yang ditimbulkan pada pendengar. Dalam komunikasi ilmiah, ilmuwan menggunakan bahasa untuk menjelaskan temuan mereka atau lokusi, mengklarifikasi dan menginstruksikan metode eksperimen atau ilokusi, serta mempengaruhi pandangan kolega dalam presentasi dan diskusi ilmiah atau perlokusi. Sementara itu, konsep perubahan paradigma oleh Thomas Kuhn menyoroti bagaimana paradigma ilmiah atau seperti Newtonianisme, relativitas Einstein, berkembang melalui proses revolusi. Bahasa memainkan peran kunci dan menggambarkan anomali dan memfasilitasi transisi menuju paradigma baru dan dengan menciptakan istilah dan konsep baru. Teori tindakan ucapan dan paradigma Kuhnian menunjukkan pentingnya bahasa dalam sains, tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan tindakan ilmiah dan mengembangkan pemahaman baru tentang dunia kita. Presisi, kejelasan, dan inovasi dan bahasa adalah kunci untuk menghadapi tantangan ilmiah dan memperluas pengetahuan kita. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa pengertian secara garis besar mengenai definisi kebenaran bahasa dan juga konsep dasar kebenaran bahasa, peran bahasa dalam ilmiah dan juga sarana berpikir dalam ilmiah dan juga lainnya. Nah, kemudian di sini juga kita akan menjelaskan apa saja permasalahan dalam filsafat bahasa di masyarakat pada saat ini nih.
Nah, salah satu permasalahan filsafat bahasa yang sedang hangat di media massa saat ini yakni penggunaan bahasa dalam framing konflik politik dan sosial. Nah, selama kita tahu politik di Indonesia pada tahun 2024 ke belakang itu sangatlah hektik karena adanya musim pemilu. Nah, media dan politisi ini sering sekali menggunakan istilah tertentu untuk membingkai konflik demi keuntungan mereka.